100.6 Heartline FM. Oke, shalom, selamat malam para pendengar setia Heartline dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita bertemu dengan kami dari Pria Sejati Banten untuk ngobrol-ngobrol nih mengenai nilai-nilai kepriaan. Bersama saya Murianto yang akan memandu acara kita malam hari ini selama 1 jam ke depan. Malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai pria menjadi pria yang maksimal di dalam segala hal. Maksimal dalam karakter pribadi, maksimal dalam keluarga, dan juga maksimal di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Acara malam ini kita on air. Jadi para pendengar semuanya yang ingin berinteraksi melalui telepon maupun kirim teks lewat WhatsApp bisa langsung kami jawab di sini. Jadi tema kita malam hari ini adalah suami takut istri. Wah. Keren ya? Saya begitu. Ini suami takut istri ini kayaknya perlu diperjelas ini. Kenapa gitu ya? Maksudnya ini apa gitu? Tapi sebelum lebih lanjut pembahasan kita tentang tema ini sudah datang nih orang-orang yang luar biasa dari TP3 area Jakarta Barat ya. Oke. Saya perkenalkan langsung aja ya. Yang pertama Pak Samuel Muhede. Ini kayaknya kenal nih Muhede nih ya. Silakan Pak Samuel, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik Pak, luar biasa. Luar biasa ya. Walaupun mencekam tapi tetap aman. Perjalanan ke sini aman ya Pak ya? Puji Tuhan aman. Tidak ada yang nyegat ya Pak ya? Nggak ada. Di-scan nggak tadi jidatnya Pak? Sebentar ya. Sebentar ya. Masih 36 Pak? Bahkan kurang. Oh 35, kurang. Sih. Oh masih muda ya Pak ya? Muda. Saya pikir Bapak kan udah 50 ya. Dari casing kelihatan kok masih. Lanjut dengan Pak Stevi. Ya. Pak Stevi, silakan Pak Stevi. Apa kabarnya nih Pak? Ya, luar biasa Pak. Selamat sore semuanya. Iya. Iya. Kebetulan tadi lancar jalan ke sini juga ya. Aman ya Pak ya? Aman ya. Dari kerjaan langsung ke sini ya Pak ya? Betul, aman. Dapat izin dari bos ya Pak ya? Ya, betul. Spesial. Yang ketiga nih Pak Hamka. Wah, Pak Hamka nih kayak kawan lama nih ya Pak. Ini teman-teman saya lama nih. Enggak macet ya Pak? Aman, lancar sekali. Puji Tuhan. Dahsyat ya hari ini. Aman ya Pak? Ya, aman. Keluarga aman semuanya Pak ya? Sehat Puji semua. Tuhan ya. Ini di tengah-tengah suasana yang seperti ini, semoga para pendengar diberkati dengan acara hari ini. Yang keempat, yang enggak kalah hebat nih, Pak Yenwi Wongso. Malam. Bukan Koki ya Pak ya? Bukan. Sepupunya Andri Wongso. Sepupunya Andri Wongso. Takutnya saya salah sebut Pak. Wongso ini ternyata lumayan terkenal nih. Dari casing ada hubungan nggak Pak dengan Pak? Nggak ada. Sayangnya nggak ada. Gimana? Aman ya Pak yang sini aman, Pak ya? Pak, aman. Puji Tuhan ya. Lancar, langsung dari kerjaan ke sini ya Pak ya? Langsung juga Pak, 1 jam. Dapat izin dari istri Pak? Dapat. Atau nggak diizinin, nggak boleh pergi kemana-mana Pak? Dapat dukungan. Puji Tuhan. Oke, hari ini tentang suami takut istri. Ini sebenarnya menggelitik saya Pak. Dari kemarin ini saya bingung ini. Suami takut istri, saya juga begitu saya mempelajari ini saya langsung dikomplain istri saya. Ini salah nih judulnya. Mana ada begini? Yang ada suami sontolo ya kata gitu. Ini kembali ya. Suami takut istri ya. Ini judulnya salah ini. Mana ada judul begini? Sudahlah, nanti aja kita dengarkan siarannya langsung. Ini kayak sepertinya banyak pendengar yang akan diberkati Pak. Penasaran suami takut istri itu gimana? Mungkin siapa dulu nih yang mau ayo berkomentar? Silakan. Saya bebaskan. Pak Stevi mungkin? Ya, kalau kita berpikir selama ini kenapa sih dibilang suami takut istri ya? Karena memang suami itu tidak berfungsi ya sebagaimana dia semestinya gitu. Kan kita sebagai suami kan berfungsi sebagai salah satunya sebagai kepala ya dalam rumah tangga kita. Nah, ini bagaimana kita sebagai kepala itu kita bisa berfungsi sebagai salah satunya biasa sebagai imam ya. Bagaimana kita bisa mendoakan untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Dan sebenarnya kan malah banyak pria kebanyakan nggak suka berdoa, dia tidak berdoa buat anak istrinya gitu. Jadi otomatis kita sering lihat juga kan di gereja-gereja kalau yang berdoa kebanyakan perempuan, wanita gitu. Aduh. Jadi kemana para prianya gitu tersinggung kan? Nih saya Pak. Gitu ya. Coba lihat di sebelahnya. Jangan-jangan aja.
Iya, Seperti itu. luar biasa. Mungkin ada yang mau nambahin. Kayaknya Pak Samuel nih udah nggak sabar nih ngomong nih. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, suami takut istri Iya. memang. Saya aduh, tuh penasaran itu Pak, beneran. cukup menarik sekali. Iya, menggelitik saya itu Pak. Takut istri, mungkin istrinya horor barangkali. Jadi dia takut istri gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan gini, pria-pria yang takut istri itu adalah kalau saya percaya sih mungkin istrinya nggak kenapa-napa. Cuman prianya yang barangkali yang kenapa-napa. Oh, Karena gitu, sesuatu Pak, ya. yang salah itu pasti takut. Jadi kalau nggak ada yang salah, kenapa harus takut? Oh, Nah, dalam itu kayaknya Pak. Iya. Kalau nggak salah, Kenapa harus takut? Iya, Iya betul, kan? Pak. Iya kan? Jadi kalau sampai kita takut sama istri atau istri yang terlalu berkuasa, kalau istilahnya DKI ya, Ya. di bawah kuasa istri. Itu baru saya tahu tuh Pak, Iya, DKI Pak. DKI di bawah kuasa istri kan. Bos kantor telepon kita bisa ngeles sejam. Istri telepon suruh pulang langsung 30 menit nyampe. Lampu merah juga hajar. Saya udah bertobat itu Pak. Saking ketakutannya, tapi harus dipelajari dulu kenapa sampai harus takut. Mungkin karena pernah salah hidupnya. Ya tadi seperti Bro Stevie bilang, nggak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan iya. fungsinya sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala gitu kan, malah memberikan contoh yang nggak benar barangkali. Right. Jadi si istrinya itu merasa dia nggak punya teladan, nggak punya panduan seperti apa sih pemimpin saya, nggak diajarkan. Jadi ya wajar kalau istrinya marah gitu. Makanya di sini penting, suami takut istri itu bukan berarti karena istrinya yang horor. Nah, Saya sangat percaya kalau suaminya benar, dia paham nilai seorang pria, dia paham nilai seorang kepala, dia paham sebagai seorang pemimpin, iya. sebagai seorang teladan, nggak mungkin lah istri itu akan berontak ya. Kalau sampai pun sudah terjadi demikian, ya kita perlu evaluasi lagi. Itulah pentingnya sebagai seorang pria, Iya. kita hidup benar, kita hidup kudus. Iya. Kita berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran kita sebagai Wah. seorang kepala, ya. Karena dari kita sumbernya. Kalau sumbernya nggak benar, pasti kebawahnya nggak benar. Jadi jangan salahkan istri. Kalau sumbernya benar, pasti kebawahnya benar. Jadi seperti itu ya. Kitanya berarti ini. Harus ya. kitanya. Jadi kalau DKI tadi Pak, DKI, di bawah kuasa istri ya. bawa kuasa istri, Jadi kalau kita nggak bener ya pasti takut. pasti takut. Tapi kalau kita bener ya ngapain takut? Nggak ada yang perlu ditakutin kan? Ini kayaknya masih sedikit nih. Ini masih nyantolnya sedikit nih Pak. Mungkin perlu diperjelas lagi nih. Ayo, siapa yang mau perjelas? Pak Yenvi mungkin? Iya, Ayo silakan Pak Yenvi. Iya, kalau dulu saya juga sering mikir gitu ya, oke, di bawah kuasa istri gitu ya. Oke, itu Nyangkutnya di situ. kasihan loh. Itu saya pernah dulu ada temen dia di kantor ya. Bukan saya kan Pak? Nggak, bukan. Puji Tuhan. Iya, ada temen itu di kantor. Itu saking takutnya sama istrinya, ya, semua istrinya pegang kendali. Oh, Sampai tiap hari itu- ngelit jadinya istrinya. Iya, suaminya dikasih uang jajan kayak anak Waduh. sekolah aja, Pak. Berarti Waduh. suaminya boleh jajan. Jajan apa dulu nih? Tadi bilangnya gitu. Uang jajan dikit, Pak, buat Oh, beli gitu. makanan. Jajan Buat bakso kopi. Pak. Jajan bakso. Jajan apa coba? Suaminya dikasih uang jajan. Nah, berarti boleh jajan gitu. Berarti ya? boleh jajan dong. Nah, kalau itu jajan pengertian yang lain, Pak. Perlu sesi khusus. Harus diluruskan. Suami Iya, dikasih iya. uang saku. Ah, betul. jadi dimasukin di kantong saku ya Pak. Iya, dong. Jangan dijajankan. Pulang suruh kayu. Itu sampai lucu. Dulu senior saya itu kebetulan, Pak. Itu zaman itu dikasih uang jajan lagi, uang saku. Itu kayak mungkin 50.000 atau 100.000. Ini kejadian mungkin 10 tahun yang lalu. Wah, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Terus kita tahu aja, kan kita suka kerja lembur tuh, Pak. Iya. Kalau sore nggak ada martabak, berarti dia udah siangnya udah ngopi. Itu Udah habis. Budgetnya habis ya. Budgetnya habis. Gitu. Saking takutnya sama Uang istri, Pak. harinya sudah habis Pak. Uang hariannya udah habis. Bahasa Jermannya entek. Kalau sekarang nggak dikasih uang saku, Apa Pak? OVO yang dikasih. Pulsa ya. Scan ya, scan. Kalau saya yang penting GoPay-nya ada saldonya Pak. Jadi saya bisa GoFood. Ini bukan iklan ya Pak ya. Ayo Pak, silakan Pak. Hamka mungkin mau tambahin enggak apa-apa, Pak. Hajar aja Pak. Ya, kalau dibilang suami takut istri, banyak sekali pengalaman yang seperti itu juga ya.
saya alami dulu. Tapi Korban berarti Pak. ya Atau saya pelaku? korban juga gitu kan. Karena DKI juga ini dulu. Woi, dulu kan DKI dibawa ke tiang istri malah bilang. Bukan dibawa kuasa berat istri. lagi. Wah, lebih parah lagi nih. Istri Bapak tinggi ya. Woi. Tapi itu dulu. Sekarang saya puji Tuhan dengan ikut membaca firman Tuhan, berdoa, kita sudah dipulihkan. Jadi kepala ya. Ya. Jadi maksudnya Belajar kita menjadi jadi seorang imam, jadi pemimpin kepala, jadi gitu. pemimpin. Mungkin bisa diperjelas lagi nih Pak, maksudnya jadi kepala, jadi pemimpin, karena kan itu kalau saya lihat ini kan masih rancu. Kadang kan pria itu kan banyak malesnya gitu ya Pak ya, banyak maunya praktis gitu, nggak mau berkorban lebih banyak ya. Tolong diperjelas gitu. Maksudnya jadi kepala, jadi imam dalam keluarga itu seperti apa? Secara daily-nya gitu. Mungkin bisa Secara lebih detail. Daily-nya ya, pertama kepala itu tugas sebagai seorang imam itu yang paling mutlak adalah dia berdoa ya. Pria itu paling malas untuk berdoa, tapi paling rajin untuk berdosa. Beda tipis itu Pak. Beda tipis. Satu huruf doang itu bedanya Pak. S sama nggak ada Pria S. itu paling susah suruh berdoa. Nah, tugas yang pertama itu dulu lah. Kita mampukan karena nilai-nilai yang lain bukannya tidak ada, tapi dibangun dulu dari nilai pria rajin berdoa. Di mana dia bawa keluarganya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya dari situ lah. Perjumpaan dia gitu dengan ya. Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan. Karena tugas imam adalah berdoa kan. Dia yang doakan. Wow, itu sepertinya mudah diucapkan Pak. Ya. Tetapi kayaknya pada prakteknya agak Sulit. Ya. agak berat itu Pak. Dari doa aja kita nggak usah bicara masalah tugas kepala, itu kan ada macam-macam ya. Ya. Sebagai pengelola, sebagai penopang, pria Ya. sebagai sumber dan sebagainya. Tapi dari situ dulu lah. Pria mau nggak mulai hidupnya itu dari berdoa. Dari dirinya sendiri Dari dulu ya dirinya Pak. sendiri. Bertobat dulu ya. Betul. Ya kan? Dihajar dia dulu ya. Bawa dulu kita berhadapan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan gitu kan. Karena pria ini kan yang sering digunakan kan otaknya, Logikanya ya. logikanya. Nah, jadi dia berperangnya itu selalu dengan logikanya tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, dia kira dia lebih hebat dari Tuhan kan. Nah, itu yang berat itu. Yang berat seperti itu. Jadi dia nggak berperan sebagai pemimpin ya, nggak berperan sebagai kepala gitu loh. Betul. Karena yang diandalkan adalah kekuatan dia sebagai manusia. Padahal yang Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu tunduk pada otoritasnya Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, supaya Tuhan yang berikan hikmat buat kita kan, dalam memimpin, dalam mengelola gitu, mengelola rumah tangga, sering bertanya kepada Tuhan gitu kan, Tuhan apa yang kau mau atas hidupku, apa yang mau kau perbuat atas hidupku. Pria kan nggak, nanti kalau udah mentok baru nanya Tuhan kan, Tuhan kenapa begini gitu. Mentok dulu ya Pak ya, benjol dulu kepalanya. Ya begitulah kira-kira. Iya, para pendengar yang setia di Heartline FM, sekali lagi ini adalah siaran kami untuk on air live. Jadinya siapa yang mau bertanya langsung atau telepon di 0215919244, kami tunggu. Kalau ada yang mau nelpon atau mau kirim WA atau SMS di 0855-885-1006. Saya ulang ya, di 0855-885-1006. Kalau untuk telepon di 0215919244. Saya percaya banyak dari kita masih bergumul di dalam pernikahan antara istri, suami, hubungan dan segala macam. Dan saya percaya kami hadir di sini untuk memberkati saudara semuanya. Jadi puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ada kedatangan dari TP3 area Jakarta Barat yang akan menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi kepala, bagaimana kita bisa menjadi suami yang benar, imam yang benar di dalam keluarga kita. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Jadi mungkin ada penambahan lagi tentang kepala tadi ya. Mungkin Pak Stevi kalau mau nambahin tentang kepala seperti apa, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat sih mungkin hal yang simpel dan praktis adalah pada saat kita disuruh ambil keputusan ya, yang paling gampang
Contohnya ditanya mau makan apa, biasa kan kita jawab terserah, gitu kan. Itu gue banget itu, Pak. Gitu ya. Udah bertobat kali, Pak. Oh, udah bertobat ya, makanya. Puji Tuhan. Dia bilang terserah aja, terserah gitu. Jadi nggak ada keputusan yang diambil kan. Akhirnya anak-anak kan lihat kita sehari-hari seperti apa ya. Ya. Nggak ada keputusan, akhirnya istri kita yang ngambil keputusan kan, karena harus ada keputusan yang diambil kan, gitu. Jadi ada artinya ya akhirnya semuanya tergantung istri terus gitu. Tanya mama misalnya kan gitu kan. Kalau anak kita nanya kan begitu. Mamanya disuruh ini ya. Mamanya temper suruh ya. ngambil keputusan. Dalam lama kebiasaan. Nah, itu yang akhirnya membuat tugas seorang imam beralih kepada istri. Oh. Begitu istrinya salah ngambil keputusan, diomelin lagi. Ngaco juga itu ya laki-laki kadang ya. Udah didelegasikan, begitu salah dipunishment lagi. Dihakimin. Betul. Ya, sebentar lagi akan ada iklan yang akan menemani kita. Selamat malam, terima kasih. Sayang, kita nggak boleh telat loh sayang. Filmnya mulai setengah jam lagi nih. Iya, nggak akan telat kok, tenang. Lo kok motor kamu mendadak geol gini sih sayang? Aduh sayang, ban motor aku bocor. Kamu sayang aku kan? Kalau sayang, bantu dorong ya. Ih, males banget. Makanya pakai IML. Ban motor jadi aman karena terlindungi. Kalau ketusuk paku, tinggal dicabut, terus bisa tertambal otomatis deh. Formulanya udah teruji sayang. Loh kok kamu pergi? Mau kemana? Aku mau cari cowok lain aja yang pakai IML. Bye. IML cairan ban anti bocor merupakan produk cairan penambal ban otomatis untuk ban tubles sepeda motor dan mobil. IML merupakan produk lokal yang diproduksi dengan kombinasi teknologi dari Jepang dan Korea. Dengan cairan ini terdapat teknologi tubeless seperti Lambert teknologi yang ketika terkena paku atau benda tajam, cairan akan menambal secara otomatis dengan cepat secara permanen, aman terhadap sensor ban, tidak berbau, tidak menyebabkan getaran dan tidak mempengaruhi sporing. Dengan memiliki usia pakai sama dengan usia pakai ban. Untuk info produk dan pemesanan hubungi 021 228 71861, handphone 0812 8333 8833, 0812 8333 8833. IML cairan ban anti bocor. 100.6 Heartline FM.
setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Setiap jalan. Oke, luar biasa. Selamat malam buat para pendengar Heartland dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini kami berbincang-bincang dengan perwakilan orang-orang yang luar biasa dari TP3 area Jakarta Barat. Dan tema malam hari ini adalah suami takut istri. Jadi bagi teman-teman di sana yang mau nanya, langsung telepon saja ke 021-591-9244. Saya ulang di 021-591-9244 atau di WA 0855-885-1006. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, malam hari ini temanya adalah suami takut istri, dan ditemani oleh Pak Samuel, Pak Yenvi, Pak Hamka, dan Pak Stevi. Ini luar biasa, Pak. Ya. Jadi saya lumayan mengerti nih sekarang nih. Ya, jadi bahwa pria itu bukan takut istri sampai tadi ya dibawa ketiak ya, atau di DKI. Di bawah kendali istri ya, apa di bawah ketiak istri, di bawah kuasa istri. Itu lebih sadis lagi, istri berkuasa. Iya, jadi saya udah mulai mengerti nih Pak. Cuman perlu diperjelas lagi ya, bahwa kita itu bukan benar-benar takut dan gimana gitu ya, tetapi seperti apa, maksudnya itu bagaimana? Ayo silakan Pak, ya, monggo. Ya bukan gitu maksudnya Pak. Jadi mungkin ya bukan suami yang lari terbirit-birit kalau istrinya panggil, ayo pulang gitu, langsung ngesot yang tadi yang berusaha bilang lampu merah juga dihajar Pak. Tapi yang kita maksudkan adalah seorang suami yang tidak takut kepada istri tapi yang mengasihi istri. Mengasihi, itu kayaknya itu Pak, kata kuncinya. Salah judul kali itu Pak ya. Enggak sih, betul. Betul ya Pak ya. Judulnya betul. Judulnya betul. Saya yang salah ya Pak. Cuman harus dibenarkan. Silakan lanjut Pak. Mohon maaf dipotong Pak. Iya. Ya. Jadi itu beda sekali Pak. Jadi kalau seorang suami yang mengasihi istrinya, tentu ia tidak akan takut kepada istrinya. Tapi soalnya kan Tuhan sendiri nggak pernah memerintahkan kepada seorang pria untuk takut kepada istrinya. Tidak ada itu Pak. Belum pernah saya ketemu dalam kitab begitu Pak. Iya. Ngaco itu nanti Pak. Nggak ada firmannya. Ya, hai suami-suami, takutlah kepada istrimu. Nggak ada Pak firmannya. Kasihi ya. Iya, betul. Yang ada adalah hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu ada di Efesus 5 ayat 25. Mantap. Ya.
Dan sebaliknya juga Tuhan juga berfirman kepada istri. Ya. Jadi ini seimbang nih. Jadi bukan cuma suaminya tapi istrinya istrinya disuruh apa nih Pak? Disuruh, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pelan-pelan bro. Tunduk ya, bukan tanduk ya. Tunduk apa tanduk? Kayaknya Pak Samuel pengalaman pribadi. Sabar Pak, nanti saya kasih pertanyaan ini Pak. Gak sabar, saya dengarnya gak sabar. Tunduk apa tanduk? Tunduk. Oh tunduk. Udah gak sabar nih kayaknya Pak Samuel. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu di Efesus 5 ayat 22. Nah. Bukan tanduk ya. Tunduk ya Pak? Tunduk. Silakan Pak yang mau nanduk. Ya mungkin Pak Stevi mau tambahkan tentang kepriaan ini, tentang kenapa pria itu harus mengasihi istri, menjadi kepala di dalam rumah tangganya secara benar, menjadi imam dan kepala rumah tangganya secara benar. Silakan Pak. Ya, kalau saya pikir kita sebagai pria kan panggilan kita adalah sebagai kepala, itu adalah sebagai sumber ya. Ya. Jadi kita sebagai sumber, kalau kita berfungsi dengan benar, maka pasti kayak suatu saluran ya. Saluran itu tidak akan tersumbat, sehingga berkat Tuhan akan mengalir dalam keluarga kita. Gitu. Jadi contohnya setiap hari saya juga ambil tanggung jawab untuk membacakan firman buat anak saya, gitu, dengan juga berdoakan mereka setiap pagi. Itu salah satu yang tanggung jawab yang saya ambil gitu, untuk mendoakan mereka setiap hari ya Pak. Setiap hari, setiap pagi biasanya. Keren gitu, ya. Itu yang paling sederhana itu Pak. Iya, itu yang paling sederhana tapi paling susah dijalanin. Paling sederhananya paling susah Pak. Ya, sederhana aja susah dilakukan. Pak Hamka mungkin mau ada tambahin Pak. Silakan, pengalaman pribadi Pak, silakan. Jangan pengalaman biasanya kalau sebelah Pak. Istri berdoa, suaminya yang melangsak nih. Iya. Luar biasa. Oke. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa yang saya bilang seperti tadi. Terima kasih ya teman-teman. Saya sudah mulai mengerti 75%. Wah, keren. Ya 75% belum 100% Pak. Ya kan, jadi saya kan harus seimbang. Pria ini harus seimbang. Ya kan, dari kan kadang pria ini mau dihormati. Ya kan, pria mau dilayani. Gila hormat itu. Nah itu gimana tuh Pak? Padahal dia harus melayani tadi istri, anak, iya kan? Dia harus mendoakan anaknya, mendoakan istrinya, menjadi pelindung buat mereka, menyediakan apa yang dibutuhkan semuanya. Silahkan Pak, saya bebaskan siapa mau yang menjawab dulu. Kalau dalam hal melayani itu sebetulnya memang tanggung jawabnya pria ya. Tanggung jawabnya seorang pemimpin ya. Dia sebagai pelindung, sebagai imam, guard gitu ya, guide, govern. Nah, itu ya harus dilakukan gitu. Kalau mau dijabarinya nggak cukup sesi kita ya hari ini. Cuman ya ambil poin pentingnya aja. Bahwasanya sebagai imam, sebagai nabi, sebagai kepala rumah tangga, itulah fungsi utamanya seorang pria, seorang suami. Dia harus sebagai imam, dia harus sebagai nabi, dan dia juga harus berperan sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Makanya penting juga, walaupun kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya waktu dengan istri dan anak-anak dan keluarga. Karena kita ada fungsi sebagai kepala rumah tangga gitu loh. Jangan kita berpikir, wah sebagai imam, wah tugas gue kepala rumah tangga, tugas saya kepala rumah tangga, cuma cari duit terus kan, di luar terus. Nah begitu pulang, balik anaknya udah jenggotan, udah brewokan. Lama banget itu Pak keluarga Pak. Ya harus melindungi ya, dan juga harus bisa menyediakan. Menyediakan itu bukan hanya berbicara kita menyediakan kebutuhan mereka, tapi kita juga bisa menyediakan waktu buat mereka, buat istri, buat anak gitu kan. Tadi seperti disinggung Bro Stevi, mengambil keputusan. Nah pria kan memang sulit untuk mengambil keputusan ya. Padahal tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan. Jadi lebih baik. Pelan-pelan Pak. Oh gitu. Tidak pelan-pelan. apa Pak tadi Pak? Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan. Suatu keputusan. Dalam itu Pak. Lanjut Pak, silakan Pak. Jadi lebih baik ambil keputusan. Gitu kan? Iya. Daripada tidak mengambil keputusan. Betul. Nah, mengambil keputusan itu hal yang sulit bagi pria. Seperti tadi contohnya dia bilang, Bro Stevi bilang, kalau ditanya mau makan di mana? Terserah. Tapi sekarang udah ada jawabannya, Bro. Tenang. Apa bro. tuh? Rumah makan terserah itu ada di Puri. Oh, ada ya. Di sebelah di depannya rumah makan terserah itu ada warung namanya Ya Udah. Oh. Sebelahnya saya buka Pak. Bayarnya di sini.
Di Puri ada rumah makan terserah. Seberangnya warung ya udah. Ya kan kalau kita ditanya sama istri kalau jalan makan di mana mah? Terserah. Ya udah di sini aja. Itu rumah tangga paling prinsip kalau udah 2 kata itu sering keluar wajib koreksi diri itu. Kata terserah dan ya udah. Jangan sampai ada itu tuh. Berarti rame dong ya. Ya kali pahamkah mau buka warung. Sebentar, saya harus potong dulu nih karena ada yang mau lewat. Sebentar, silakan Pak. Ya mulai setengah jam lagi nih. Iya, nggak akan telat kok, tenang. Lo kok motor kamu mendadak geol gini sih sayang? Aduh sayang, ban motor aku bocor. Kamu sayang aku kan? Kalau sayang, bantu dorong ya. Ih, males banget. Makanya pakai IML. Ban motor jadi aman karena terlindungi. Kalau ketusuk paku, tinggal dicabut, terus bisa tertambal otomatis deh. Formulanya udah teruji sayang. Loh kok kamu pergi? Mau kemana? Aku mau cari cowok lain aja yang pakai IML. Bye. IML cairan ban anti bocor merupakan produk cairan penambal ban otomatis untuk bantu bles sepeda motor dan mobil. IML merupakan produk lokal yang diproduksi dengan kombinasi teknologi dari Jepang dan Korea. Dengan cairan ini terdapat teknologi tubeless seperti lemper teknologi yang ketika terkena paku atau benda tajam, cairan akan menambal secara otomatis dengan cepat secara permanen, aman terhadap sensor ban, tidak berbau, tidak menyebabkan getaran dan tidak mempengaruhi sporing. Dengan memiliki usia pakai sama dengan usia pakai ban. Untuk info produk dan pemesanan hubungi 021 228 71861, handphone 0812 8333 8833, 0812 8333 8833. IML cairan ban anti bocor. Roh Kudus dan firman Tuhan tidak terpisahkan. Di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja. Di mana Roh Kudus bekerja, Dia bekerja melalui firman Tuhan. Jangan lewatkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Wilson Suwanto dalam program Voice of Yaski setiap Senin pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jawaban Yesus tetap konsisten dan sama. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sola Scriptura. Firman Tuhan yang adalah satu-satunya otoritas bagi iman dan kehidupan orang percaya. Dalam program Voice of Yaski, firman Tuhan diulas dengan sederhana namun mendalam dan mengena, membuka pikiran, menguatkan iman, serta menyejukkan hati. Lewat pengalaman berkhotbah selama 18 tahun di Amerika, Pendeta Wilson Suwanto mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dalam program Voice of Yaski setiap Senin pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Heartline Network. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Heartline FM. Oke, terima kasih. Luar biasa malam hari ini masih bersama-sama dengan kami dari tim TP3 Area Banten bersama-sama dengan kawan-kawan dari tim TP3 Area Jakarta Barat. Tema malam hari ini adalah suami takut istri, dan luar biasa ini sudah mau ke penghujung acara kita. Dan acara ini adalah live on air, jadi teman-teman para pendengar yang mau menanyakan atau mau telepon langsung berinteraksi silahkan. Itu ada silakan di nomor 0215919244. Saya ulangin di 0215919244 atau di WA nomornya 0855885106. Saya ulangin di 0855885106. Oke, kembali lagi kita Pak. Itu bicara mengenai keseimbangan tadi.
sorry terputus dengan iklan yang tadi. Ada hal tadi yang mungkin ya, monggo silakan Pak. Ya, yang tadi yang dosen sempat nyebut gitu. Kan kebanyakan laki-laki gitu ya pikirnya, oke, saya jalanin aja tugas tanggung jawab saya, mencukupi kebutuhan nafkah. Keluarga, sisanya itu urusan istri, anak-anak, semua urusan istri aja. Ada satu hal gitu yang saya dulu pernah kejadian waktu anak saya yang paling besar itu umur 3,5 tahun, saya masih ingat. Gitu, karena kan memang dunia kerja saya memang jamnya kan panjang. Lumayan panjang. Biasa saya pulang dulu tuh. Itu kerja apa gotong royong? Kerja. Oh, kerja. Yang lain udah pulang, kita masih kerja. Saya nggak berani komentar, Pak. Itu kan kita rata-rata pulang di atas jam 9, jam 10. Oh iya. Gitu ya. Sepertinya sebentar Pak Yenvi, ada yang nelpon nih. Saya hold dulu ya Pak ya. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Silakan. Saya Agus dari Jakarta Pusat. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Semoga kabarnya baik ya Pak, diberkati dari Jakarta Barat. Boleh Pak, apa yang mau ditanya Pak? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Silakan Pak. Iya. Saya masih di kantor nih sambil mendengarkan radio ini. Wah, terima kasih. Tapi sayang sekali agak terlambat karena tadi sempat linknya susah dicari. Oh iya, mohon maaf ya Pak ya. Iya, saya tadi mendengarkan dan tertarik dengan judulnya ya. Iya. Ternyata setelah saya dengarkan itu ternyata jadi pria itu susah ya Pak ya. Gampang sih Pak. Ya, gampang ya. Iya. Menjalaninya itu yang perlu perjuangan Pak. Susah ya. Ya rasanya sebenarnya harus banyak belajar gitu loh. Nah pertanyaan saya, gimana sih kalau saya ini jadi pria yang baik, yang seperti yang tadi dibicarakan, menjadi imam, menjadi nabi dan sebagainya ya. Ada nggak ya tipnya atau pembelajarannya itu ada di mana? Kalau kita mau belajar tuh adanya di mana? Siapa yang bisa ngajarin kita nih supaya bisa jadi pria-pria yang baik gitu? Oh, oke. Itu saja Pak. Ya cukup itu aja supaya kita juga bisa jadi pria yang baik, pria yang maksimal, yang jadi imam tadi. Siap. Terima kasih Pak Agus dari Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin, sama-sama. Oke, ini mau dijawab dulu atau mau lanjut dulu Pak Yenvi? Oke, saya sebentar ya. Oke, sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak. Lagi semangat nih Pak Agus. Mohon maaf dulu sama Pak Agus berarti. Oke, itu waktu itu anak saya umur 3,5 tahun, saya masih ingat gitu. Terus saya satu hari saya pulang pagian karena market tutup ya. Terus udah itu pulang nggak ada kerjaan, kerjaan kebetulan hari itu udah selesai. Gitu terus saya pulang jam 5-an gitu ya. Terus anak saya baru bangun tidur waktu itu. Terus dia lihat melototin saya. Terus dia tanya, "Are you my daddy?" Dia tanya, "Kamu bapak saya bukan?" Serius? Iya. Terus saya tanya, "Ya, of course I'm your daddy." Ya tentu aja saya bapak kamu. Gitu. Terus saya tanya, "Emang kenapa?" Terus dia bilang, "Kenapa daddy pulang waktu matahari masih terik, masih ada?" Gitu. Biasa daddy pulang waktunya malam. Terus waduh itu saya sangat terpukul waktu hari itu. Tumben gitu ya. Iya, saya pikir ya itu ya sedih juga gitu ya, lucu juga tapi sedih juga sih. Sedih tuh Pak, bukan ada lucu-lucunya itu. Bagus masih diakui. Gitu loh. Jadi saya pikir sama ini masih dipanggil Dedi Pak. Iya. Panggil Om gimana? Iya. Saya pikir ya selama ini kita sebagai laki-laki mencukupi kebutuhannya, kita mengasihi keluarga kita, of course kan kita mengasihi keluarga kita pikir memenuhi nafkahnya aja udah cukup sisanya ya urusan istri, tapi ternyata lebih daripada itu. Iya, ya benar sih, susah sih jadi laki-laki. Mungkin kalau menjawab pertanyaan Pak Agus kayaknya udah ini semangat nih mau jawab nih, silakan Pak. Saya sih selalu semangat. Makan juga semangat dong Pak. Semangat. tetap semangat. Haleluya. Ya kalau jadi pria itu kan kelahiran ya, pasti jadi pria mudah lah. Iya. Karena kelahiran. Iya. Ya. Langsung jadi gitu ya, ada itunya. Cowok gitu kan. Nah tapi jadi seorang pria yang mempunyai karakter Kristus, yang hidup sesuai dengan kebenaran Kristus, itu yang susah. Nah. Jadi bisa sambil menjawab tadi nih pertanyaannya Pak Agus ya. Masuk Pak Agus gitu ya. Pak Agus. Tawa aja ini. Jadi kan sekalian menjawab, kalau untuk hal yang Bapak tanyakan,
di mana sih bisa belajar, di mana sih bisa dibentuk gitu kan? Di mana Pak? Tempatnya gitu ya. Di Heartline ya Pak kali ya Pak ya? Di Heartline jangan. Enggak ya. Kita punya tempat sendiri, kita punya wadah sendiri, punya komunitas sendiri. Jadi buat Pak Agus jangan sungkan. Kalau pria yang masih saya tidak bilang tidak hidupnya nggak benar atau dia suami yang takut istri, tidak. Tapi kalau masih ada pria atau bapak merasa saya ingin lebih lagi diperbaiki, saya lebih ingin lagi tahu tentang nilai seorang pria seperti apa, boleh Pak bergabung di acara komunitas kita, namanya Komunitas Pria Sejati. Khusus pria ya Pak? Khusus pria. Harus pria Pak? Harus. Nggak boleh jadi-jadian ya? Nggak boleh. Pria tulen. Tulen ya Pak ya? Iya harus tulen ya. Nah itu kita ada di Jakarta Barat. TP3 area Jakarta Barat, CMN Christian Men's Network Indonesia atau sering disebut Pria Sejati. Nah kita sering ada buat camp Pak Agus. Jadi nanti Bapak bisa juga hubungi di nomor kita, nanti kita bisa bagikan. Silakan dibagikan di sini aja Pak, nggak apa-apa. Di sini ya, oke ya. Jadi Pak Agus bisa hubungi di 0818 0830 7868. Ya saya ulangi ya Pak ya, 0818 0830 7868. Okay. Nah ini layanan WA saja Pak, khusus untuk WA. Khusus WA ya? Ya, jadi tidak bisa dihubungi telepon, ya. Tapi kalau telepon dari WA mungkin masih bisa barang ya. Nah itu juga bisa follow IG kita TP3 area Jakarta Barat atau Facebook di CMNI Jakarta Barat, Jakbar ya. CMNI Jakbar. Nah, di situ kita ada komunitas Pak, di mana kita mengajak teman-teman kita, pria-prianya Allah, yuk bergabung bersama-sama dengan kita. Bukan berarti kita yang sudah tergabung di dalam adalah pria-pria yang super, pria-pria yang sudah benar. Tidak, kita semua sama-sama belajar. Pentingnya komunitas adalah membangun, menguatkan. Karena kalau pria itu sendiri mudah jatuh. Bagaikan sebatang lidi, kalau dia sendiri gampang patahnya. Tapi kalau serumpun susah patahnya. Digebukin sakit tuh bukan? Digebukin sakit. Makanya pentingnya komunitas. Komunitas itu sangat-sangat membangun. Jadi pria-pria jangan sampai jauh dari komunitas. Yuk Pak Gus, silahkan hubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Kita bisa bergabung di CMNI Jakarta Barat. Iya. Di situ nanti kita juga ada jadwal-jadwal camp Pria Sejati, camp reguler. Ada juga kita untuk Young Men loh, Pak. Young Men juga ada loh. Young Men itu yang belum menikah ya, Pak ya? Ya, yang belum menikah. Jadi usianya itu dari 17 tahun ke atas ya, sampai dengan 30 kurang lebih 30 atau 35 ya, 17 sampai dengan 35 tahun. Pokoknya belum menikah ya. Belum menikah gitu ya. Nah, kalau sudah menikah masuknya ke reguler, ke Pria Sejati. Kita yang men juga akan ada nih dalam waktu dekat ini, kita akan ada camp. Bulan Juli ya. Bulan Juli ya. Ya, kita yang men juga akan ada. Jadi buat para pendengar juga yang pria-pria yang belum menikah atau anak-anak muda, Bapak Ibu yang punya anak-anak pria, boleh diarahkan ke camp Young Men yang nanti akan kita laksanakan di bulan Juli ya. Ya, seperti itu Pak Agus ya. Semoga yang kita sampaikan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat pemirsa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih ya Pak Sam, terima kasih Pak Yenwi. Belum selesai Pak. Oh belum. Saya belum closing Pak. Siapa yang bilang closing? Buru-buru mau makan. Udah belum. Nah ini udah mulai komplit nih Pak pengetahuan saya tentang suami yang mengasihi. Saya rubah ya jadi mengasihi istri. Ya jadi mungkin hal-hal tadi yang tentang keseimbangan, ya tentang menjadi pria, menjadi orang yang bisa melayani terhadap istri dan anak, mungkin bisa diulang sekali lagi ya Pak ya. Mungkin dari Pak Stevi atau Pak Hamka supaya lebih mengena gitu loh, karena saya percaya ini adalah hal yang paling mendasar ya, seperti Yesus datang juga untuk melayani bukan dilayani. Nah sama pria ya kan adalah untuk melayani. Ya, itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Pak Stevi silakan. Ya, kalau saya praktis dalam kesehari-harian saya tuh kalau saya melayani istri atau anak saya, contoh yang paling simpel, contohnya kalau misalnya ada, saya kan nih orangnya suka
dengan pijat, Pak. Jadi kalau istri saya ada misalnya kemarin baru aja kejadian nih, kepalanya ada salah tidur, salah bantal begitu, ya saya bantu dia untuk ngurut gitu. Oh, boleh itu, Pak? Iya, itu boleh. Khusus buat istri atau untuk umum, Pak? Oh enggak, itu khusus untuk istri dia. Untuk kalangan sendiri, Pak. Untuk kalangan sendiri. Bantal siapa yang Kenapa bantalnya disalahin ya? Iya. Terus ya kayak gitu, seperti itu hal yang praktis, Pak, yang sehari-hari. Misalnya anak saya juga yang perempuan juga suka begitu ya, dia lagi capek gitu kan, saya yang pijetin. Kalau misalnya anak saya yang laki dia jatuh misalnya atau dia kejeduk atau apa, saya selalu mengusahakan kalau bisa saya yang datang duluan gitu, daripada orang lain ya. Asisten rumah tangga di rumah atau siap orang lain gitu. Saya mengusahakan itu gitu. Gitu. Jadi mungkin itu hal-hal praktis dalam hal saya melayani keluarga saya gitu. Paling simpel itu. Ya, yang simpel aja gitu. Saya ingatnya mijit aja sih, Pak. Oh gitu ya. Iya, saya tertariknya dengan itu. Hampir saya publish. Dia mijit ada maunya. Paham nggak mau pribadi kayaknya. Dia langsung spesial khusus. Silakan, Pak. Yang mijit-mijit ini cepet banget nih. langsung on ya. Kalau kita sebagai suami, sebagai seorang imam, iya, terus harus mendoakan seorang istri dan anak-anaknya pun harus didoakan. Iya. Nah, tapi juga jangan jadi seorang suami sebagai seorang pemimpin atau kepala. Udah jadi seorang pemimpin dan kepala, tapi semau-maunya. Nah, itu yang repot. Semau-maunya itu yang kadang-kadang bisa keras, bisa menjadi diktator lah gitu kan. Nah, tapi seorang suami harus menjadi seorang yang takut akan Tuhan, membaca firman Tuhan. Kebanyakan pria hanya maunya dianggap sebagai kepala dan pemimpin, mau dihormati, mau dihargai, tapi sebagai seorang suami untuk mengasihi istri itu tidak ada. Nah, ingat ada power statement, Anda hanya berhak memimpin sebatas Anda melayani. Artinya apa? Artinya ketika Anda melayani keluarga atau Anda dengan baik, disitulah Anda telah menjadi seorang pemimpin bagi mereka. Wah, luar biasa, Pak. Berarti harus melayani dulu ya, Pak? Iya. Harus melayani baru boleh mimpin ya. Silakan Pak Samuel. Sebelum kita closing nih, Pak. Oke. Ayo, silakan Pak Sam kasih closing yang bagus, Pak, supaya diingat. Ya, jadi kesimpulannya begini. Kita angkat topik suami takut istri itu bukan kita berbicara suami yang takut sama istri. Itu hanya judul yang buat menarik. Tetapi poinnya adalah suami harus takut kepada Tuhan dan mengasihi istri. Dan jadilah suami yang menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak. Dari situlah kamu akan dihormati. Seperti itu ya, Pak. Bro Hamka ya. Jadi jangan nuntut untuk istri menghormati, tapi kelakuan kita juga nggak benar. Nah, jadi suami itu ya seperti itu. Jadi topiknya bukan takut akan istri, tapi takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, dia hidupnya benar, dia mengasihi istrinya dan anak-anaknya, melayani anak-anaknya ya. Nah, kalau saya selalu berprinsip kemana istri saya sebisa mungkin saya dampingi, saya temani. Itu boleh diuji, boleh diuji. Kalau mau telepon nggak apa-apa, silakan. Udah habis waktunya, Pak. Oke ya, terima kasih semuanya dari rekan-rekan area TP3 area Jakarta Barat. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kedatangannya hari ini untuk memberkati setiap pendengar. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Sungguh saya sangat diberkati sekali nih, Pak. Jadi mewakili para suami di luar sana, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat para pendengar setia Radio Hotline juga pasti diberkati. Dan sampai jumpa minggu depan di jam dan hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.